Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat ya. Sudah olahraga? Kita ketemu lagi di Senin pagi yang cerah ini. Saya tuh habis jalan pagi 45 menit, jadi gerah. Sebetulnya nggak boleh nih ya, begitu jalan pagi habis berkeringat langsung ke ruangan ber-AC sebetulnya nggak bagus. Jadi harusnya ngetem dulu nih di luar 10 menit lah. Oke. Nah, pagi ini saya ingin berbagi tips kesehatan sedikit. Siapa tahu ada manfaatnya buat teman-teman. Tuh, kebetulan pagi ini saya bawa ini nih, talas. Tahu ya, talas. Kalau orang Batak bilang ini suhat. Ada yang ingat nggak sih suhat? Namanya suhat. Ini aku suka banget deh. Nah, talas ini yang banyak diketahui orang, tentu talas ini bagus sekali untuk yang diabetes. Pernah dengar kan? Jadi untuk teman-teman yang punya gangguan gula, keluhan gula, ganti aja nasinya jadi talas. Kenapa? Karena talas ini mengontrol insulin, ya. Dia dapat mengatur kadar insulin dalam darah, gitu. Jadi dan enak loh. Saya dibanding kentang atau ubi, saya lebih milih talas. Kayaknya enak. Tapi talas yang ini, nah saya pernah dapat talas yang itu agak-agak berlendir, setelah dikukus tuh masih berlendir, nggak enak banget ya. Atau itu talas apaan? Loh. Nah jadi untuk teman-teman. Kemudian talas ini juga mungkin orang juga udah tahu ya, ini bagus sekali untuk yang asam lambung. Jadi untuk yang asam lambung, kembung, diare, itu pokoknya untuk pencernaan lah, itu bagus. Dan untuk darah tinggi karena ternyata dia mengandung potasium yang bisa mengurangi kadar tekanan darah. Lalu talas juga mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin B6 yang bagus untuk kesehatan kulit dan rambut. Gitu. Jadi antioksidannya juga cukup. Untuk wanita-wanita, perempuan-perempuan yang menjelang atau yang udah menopause atau yang menjelang mungkin cocok. Saya kebetulan tuh sedang dalam fase prameno ya, banyak banget keluhannya. Banyak banget. Yang pusing, tiap pagi pusing, terus gatal kulit, itu nggak tanpa alasan, itu sering banget. Nah itu yang bisa saya sharing tentang talas. Jadi teman-teman yang belum biasa atau belum pernah nyoba, cobalah sarapan dengan talas. Nah kalau saya biasanya setiap pagi saya bangun pagi, itu saya ke belakang dulu, pipis. Jadi sepanjang malam kan tubuh kita itu kan melakukan detox sebetulnya kan, pembersihan. Nah itu harus kita keluarkan dalam bentuk urin. Keringat kan nggak mungkin gitu, karena kita nggak berkeringat di malam hari gitu. Jadi urin. Nah ini anak-anak harus dibiasakan ya, karena anak itu biasanya begitu bangun pagi itu langsung main minum. Jadi sebaiknya keluarkan dulu baru minum. Nah minuman yang paling aman untuk pagi hari adalah air hangat gitu, supaya nggak ini ke suhu tubuh gitu. Saya biasanya setiap pagi begitu habis pipis, kemudian saya minum air hangat dicampur dengan perasan lemon. Lalu sisa lemonnya itu saya masukkan di tumbler seperti ini. Inilah jadi infus water saya sepanjang hari. Saya tambahin serai, jahe, dan ini kayu manis. Kayu manis ini nah ini kan asam banget nih semua nih, asam. Nanti ada kayu manisnya, dia jadi ada manis-manisnya gitu. Enak deh. Saya kalau ngopi juga nih, saya ngopi itu pakai kayu manis selalu. Gitu. Nah setelah saya minum itu, kemudian kurang lebih 15 menit atau 30 menit saya makan ini ramuan bawang putih yang udah di blender, bawang putih, bawang bombay sama jeruk nipis.
Ini kan banyak ya di internet itu. Jadi itu sudah saya blender, udah ditaruh di kulkas, di apa? Di botol. Jadi tiap pagi tinggal ambil aja. Saya biasanya makan 1 sendok gede gitu, 1 sendok makan tapi gede. Awal-awal makan itu mual. Nah, apalagi kalau yang ada gangguan pencernaan, gangguan usus, mungkin pasti mualnya nggak nahan gitu. Jadi kalau teman-teman nggak nahan, itu makan sesuatu dulu kali ya sebelum makan itu gitu. Tapi kalau saya awal-awalnya lama-lama terbiasa. Nah, setelah itu biasanya setengah jam setelah itu lagi atau 1 jam setelah itu sebelum ke kantor, saya minum smoothie. Smoothie ini macam-macam. Pokoknya yang paling sering adalah selada, seledri, timun, pisang, nanas, jahe, air lemon dicampur aja pokoknya segala macam. Kadang-kadang pokcai, kadang-kadang kale, kadang-kadang apa gitu. Nah, sejak karantina ini orderan kita dari kebun langganan itu stop, jadi beli di pasar. Nah, dibeli di pasar tuh kadang-kadang nggak nemu nih, kale ini nggak ada. Padahal kale itu adalah sayuran yang paling tinggi, yang sangat tinggi antioksidannya gitu. Jadi saya ganti dengan seledri, diganti-ganti aja. Nah, tadi pagi aku nggak punya yang hijau-hijau, jadi tadi pagi itu minumnya jus seledri, saya campur dengan semangka sama terong Belanda. Kebetulan punya terong Belanda. Nah, jadi itulah rutinitas saya setiap hari, berusaha jaga kesehatan. Ya, yang penting kita berusaha ya, bahwa kalau tetap ada saya tetap aja ada sakit-sakitnya juga, banyak banget keluhan saya mah. Tapi yang penting kita sudah berusaha, sudah melakukan, berusaha optimal gitu, sehingga ya kalaupun sakit setidaknya daya tahan tubuh kita cukup seperti itu. Nah, itulah tips yang dari saya teman-teman soal suhat. Di kampung saya namanya suhat, tentang manfaat umbian talas. Makanlah talas. Ini talas Bogor bukan ya? Nggak tahu deh. Pokoknya, dan ini murah loh, 10.000 sekilo. 10.000 sekilo. Aku segini biasanya habis ini nih. Enak, pakai kopi enak banget, sumpah. Oke, jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Jangan lupa like, subscribe juga. Sampai ketemu ya.